Kamu pasti sudah sering mendengar tentang laporan keuangan, kan? Nah, laporan keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, mengapa sih laporan keuangan ini sangat penting bagi setiap perusahaan? Jawabannya, karena melalui laporan keuangan, kamu bisa memantau perkembangan bisnismu. Informasi dalam laporan keuangan juga tidak hanya digunakan oleh pemilik ataupun manajemen saja loh, tetapi pihak-pihak lain juga bisa menggunakan, seperti investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Wah, rupanya penting sekali ya laporan keuangan itu. Biasanya banyak perusahaan yang membuat laporan keuangan dalam buku besar bentuk T, karena lebih mudah dibuat dan dipahami. Bahkan sangat praktis sekali penggunaannya. Akun kadang disebut juga dengan pos, rekening, atau perkiraan. Akun dalam akuntansi juga merupakan tempat mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan yang baik itu merupakan akar dari bisnis yang sukses, terutama buku besar yang berbentuk T. Nah, akun juga memiliki bentuk-bentuk, yaitu seperti berbentuk T sederhana, yang kedua itu berbentuk stafel khusus dan rangkap, yang terakhir itu berbentuk skontro. Akun T dalam akuntansi adalah akun yang paling sederhana dan berbentuk seperti huruf kapital T. Dalam akun T hanya terdapat 3 sisi, yaitu sisi sebelah kanan atas yang menunjukkan sisi kredit, sisi sebelah kiri menunjukkan sisi debit, dan sisi atas yang menunjukkan jenis transaksi. Nah, ada beberapa catatan penting juga dalam buku besar T loh, karena sering disebut dalam mencatat rekening buku besar. Akan tetapi, maksud dari rekening di sini itu bukan rekening bank ya, tetapi catatan atau penempatan untuk tiap bagian keuangan perusahaan. Apa aja sih yang menjadi catatan penting tersebut? Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, bila asetnya bertambah, maka berada di sisi debit, dan apabila asetnya berkurang, berada di sisi kredit. Kemudian untuk hutang, apabila hutangnya itu bertambah, maka berada di sisi kredit, dan apabila hutangnya berkurang, maka berada di sisi debit. Dan untuk modal, apabila modalnya bertambah, berada di kredit, dan apabila modalnya berkurang, berada di sisi debit. Kemudian untuk beban, apabila bebannya bertambah itu berada di sisi debit, dan bebannya berkurang berada di sisi kredit. Untuk prive, apabila prive-nya bertambah berada di sisi debit, dan prive-nya berkurang berada di sisi kredit. Dan yang terakhir itu misalnya untuk pendapatan, apabila pendapatannya bertambah, maka berada di sisi kredit, dan pendapatannya berkurang berada di sisi debit. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang saya akan mencontohkan satu buah soal yang akan diubah ke dalam bentuk akun T. Simak terus ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Berikut ini adalah aset dan kewajiban perusahaan Jasa Mawar Merah per 31 Desember 2019. Dengan rincian, utang usaha 38 juta, piutang usaha 22 juta, kasnya 20 juta, tanah 130 juta, pajak bangunan 6 juta, beban gaji 106 juta, persediaan perlengkapan 6 juta, pendapatan jasa 400 juta, modalnya 300 juta, dan prive-nya 130 juta. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data-data tersebut ke dalam bentuk akun T. Nah, untuk utang usaha itu berada di sisi kanan yaitu 38 juta, piutang usaha 22 juta berada di sisi kiri,
Dan kas di sisi kiri juga itu 20 juta. Tanah 130 juta berada di sisi kiri. Pajak bangunan 6 juta berada di sisi kiri. Selanjutnya untuk beban gaji. Beban gaji itu berada di sisi kiri juga, yaitu 106 juta. Perlengkapan 6 juta di sisi kiri. Pendapatan jasa 400 juta di sisi kanan. Modal 300 juta di sisi kanan juga. Sedangkan untuk drive itu berada di sisi kiri, yaitu 130 juta. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, akun T juga memiliki beberapa fungsi loh. Di antaranya seperti sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian sebagai alat untuk meringkas data transaksi. Kemudian untuk mengumpulkan data-data transaksi keuangan, dan masih banyak lagi loh.